Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febrianti. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Prodi D4 Kebidanan kelas 2A. Saya di sini akan melakukan penyuluhan kepada remaja tentang bagaimana sih pentingnya gizi seimbang bagi remaja. Yuk ditonton videonya. Sebelum ke video penyuluhan, saya akan menjelaskan sedikit tentang remaja. Apa sih remaja itu? Remaja merupakan individu atau manusia, baik pria atau wanita, yang berada pada usia antara anak-anak menuju dewasa. Pada usia ini, mereka mengalami perubahan fisik yang dapat mempengaruhi status kesehatan dan gizi remaja tersebut. Kemudian, remaja ini juga rentan terhadap masalah gizi yang beresiko terhadap kesehatan. Pada usia ini, remaja mengalami percepatan pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang memerlukan energi lebih banyak. Selain itu, pada remaja ini sering terjadi perubahan gaya hidup dan kebiasaan yang suka mencoba-coba makanan sehingga terjadi ketidaksesuaian asupan energi dan zat lainnya. Pengetahuan pada remaja ini juga berpengaruh loh terhadap sikap dan perilaku dalam memilih makanan di sekolah maupun di rumah, yang dapat menentukan mudah atau tidaknya seseorang memahami manfaat dari kandungan gizi yang mereka makan. Pengetahuan gizi yang baik juga dapat mempengaruhi konsumsi makan yang baik, sehingga mereka dapat mencukupi status gizi yang baik. Penyuluhan gizi ini sangat penting bagi remaja agar menambah pengetahuan bagi remaja sehingga mereka dapat merubah kebiasaan makan atau gaya hidup yang salah dan tidak menimbulkan masalah gizi. Penyuluhan pada remaja ini juga belum dikenal oleh masyarakat luas, khususnya remaja. Maka dari itu, kita harus melakukan sosialisasi dan penyampaian pesan-pesan ini kepada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febrianti. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Prodi D4 Kebidanan kelas 2A. Saya di sini akan melakukan penyuluhan kepada kalian tentang bagaimana sih pentingnya gizi seimbang bagi remaja. Sebelumnya bisa perkenalkan diri, nama dan umur kalian berapa ya? Nama saya Arnes Salsabila Pangestu, umur saya 15 tahun. Nama saya Nabila Indriani, saya umur 15 tahun. Terima kasih Nabila dan Arnes. Pertama saya akan membagikan brosur dulu ya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu remaja? Anak-anak ya. Anak-anak ya. Jadi remaja itu kan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Rentan usia remaja ini dari usia 10 sampai 19 tahun. Masa ini juga disebut periode masa pematangan organ reproduksi manusia yang lebih sering disebut dengan masa pubertas. Masa remaja ini juga sangat membutuhkan gizi ya, karena dapat menentukan kematangan mereka di masa depan. Kemudian gizi pada remaja ini ialah bisa berbentuk energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Di sini ada yang tahu gizi itu apa? Belum tahu ya. Coba dilihat di slide ini. Yang sebaliknya. Di sini kan ada pengertian dari gizi. Nah, gizi ini juga kan merupakan zat-zat yang terkandung dalam bahan makanan yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Gizi juga ada gizi seimbang, yaitu gizi merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan. Kemudian kalian tahu nggak sih apa masalah kesehatan pada remaja? Nggak banyak tahu sih. Nggak tahu ya? Nggak tahu.
Ya, saya akan menjelaskan ya. Yang pertama ada anemia atau kurang darah. Tahu nggak sih anemia tuh kayak gimana? Pusing ya. Nah, anemia ini juga kan bisa. Anemia ini dapat menurunkan imunitas, konsentrasi prestasi dalam belajar, kebugaran, dan produktivitas. Terus yang kedua ada stunting. Nah, tahu nggak sih stunting ini apa? Nah, jadi stunting ini apabila kita ya seumuran. Nah, yang satu tingginya sesuai dengan umurnya pada saat itu. Nah, yang satu lebih rendah atau pendek gitu. Jadi, nah, ya begitulah. Nah, terus stunting ini bisa diakibatkan karena tidak mencukupi kebutuhan gizi pada masa remaja. Nah, stunting ini dapat menurunkan fungsi kognitif, kekebalan serta sistem metabolisme tubuh. Kemudian yang ketiga ada kekurangan energi kronis. Tahu nggak sih apa ini energi kronis? Enggak. Nah, jadi kekurangan energi kronis ini bisa disebabkan karena ekonomi atau penampilan. Karena misalnya kalian lebih suka makan makanan kayak seblak, terus apa gitulah ya, jajanan-jajanan remaja. Nah, itu kan nggak mencukupi kebutuhan gizinya. Jadi kita kekurangan energi kronis karena tidak mencukupi gizi yang harusnya dipenuhi pada masa ini. Kemudian yang terakhir itu ada obesitas. Tahu nggak obesitas itu apa? Kelebihan berat badan ya. Nah, tahu nggak penyebab dari obesitas ini apa? Malas-malesan. Kebanyakan makan. Nah, ya obesitas ini bisa diakibatkan karena bermalas-malasan, kebanyakan makan. Nah, kondisi ini juga disebabkan oleh gaya hidup dengan makan makanan yang kurang sehat dan kurang beraktivitas. Iya benar. Karena kan biasanya pada anak-anak remaja saat ini doyan makan ya, jajan apa aja dimakan. Nah, tapi mereka kurang berolahraga atau kurang beraktivitas, sukanya mager gitu kan, sukanya rebahan lah anak-anak sekarang. Nah, makanya itu jadi faktor penyebab dari obesitas. Nah, makanya banyak anak remaja ini yang obesitas tuh. Kemudian yang di sini di brosur kan ada ini ya. Ini tuh tumpeng gizi seimbang atau acuan gizi seimbang. Di sini adik-adik bisa baca ya. Yang paling atas itu ada zat pembangun atau protein nabati, protein hewani. Nah, protein ini bisa didapat dari kacang-kacangan, kedelai, tahu, tempe. Terus kayak protein hewani bisa didapat dari daging, ayam, telur. Kemudian yang kedua ini ada mereka berperan sebagai zat pengatur. Nah, zat pengatur ini ada sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan ini setiap hari harus minimal 3-5 porsi. Nah, sayur-sayurannya bisa dari bayam, wortel, dan semacamnya lah. Nah, terus dari buah-buahan ini bisa didapat dari rambutan, stroberi, mangga. Per hari harus mencukupi 2-3 porsi ya. Bisa dimix lah buah-buahannya apa aja. Misalnya pagi makan pisang, kemudian siangnya makan semangka, nah terus sorenya bisa makan pepaya. Nah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kegemarannya masing-masing. Nah, kemudian di sini ada yang tulisannya makanan pokok 3-8 porsi. Nah, makanan pokok ini didapatkan dari nasi, kentang, biskuit, sagu, jagung, dan lain-lainnya. Nah, makanan pokok ini berperan sebagai zat tenaga. Nah,
Nah, kan kita kan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas sehari-hari kan memerlukan energi. Nah, energi ini didapat dari makanan pokok. Nah, makanan pokok ini kan nanti akan dikelola tubuh dan menjadi tenaga atau energi. Kemudian yang terakhir ini ada setiap hari minum air paling sedikit 2 liter atau 8 gelas. Nah, air ini juga penting karena jika kekurangan cairan, tubuh kita akan merasa dehidrasi. Nah, kemudian yang terakhir ini ada kan di sini ada orang yang main sepeda, berenang. Nah, di situ juga karena selain mencukupi gizi yang di atas itu, kita juga harus mengimbanginya dengan berolahraga, dengan olahraga yang teratur, memantau berat tubuh. Nah, kan anak remaja sekarang ada yang kekurangan berat badan, ada yang kelebihan berat badan. Nah, jadi kita harus memantau terus ya dengan menggunakan IMT. Nah, jadi kita tahu gitu berat badan kita normal atau kekurangan atau kelebihan. Nah, jika kekurangan dan kelebihan itu kan akan menyebabkan beberapa penyakit. Jadi kita harus mengontrolnya dengan cara membatasi asupan gizi yang sesuai dengan tubuh dan makan tidak berlebihan, kemudian olahraga yang teratur, kemudian jaga juga kebersihan tubuh. Nah, ada 4 prinsip gizi seimbang, yaitu membiasakan makan makanan beraneka ragam, pola hidup yang bersih, pola hidup aktif dan rajin berolahraga, kemudian sering memantau berat badan. Nah, kalian di sini suka olahraga gitu nggak sih? Enggak ya, jarang. Nah, Jarang banget. Nah, ini juga bisa jadi penyebab dari kan kita kan suka makan yang berlebih. Nah, bisa jadi obesitas karena kan kita males gitu ya, males gerak apa. Nah, mulai sekarang yuk tingkatkan aktivitas fisik dengan cara olahraga yang teratur. Dengan olahraga minimal 3-5 kali per minggu ya. Terus waktu berolahraganya itu 30-60 menit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya mengatasi masalah gizi pada remaja. Nah, masalah gizi pada remaja ini dapat diatasi dengan cara makan makanan yang beragam dan biasakan sarapan. Di sini kalian sering sarapan nggak sih? Jarang ya. Nah, tuh di sini kan sarapan itu penting ya karena kalian itu kan setelah sarapan pasti akan melakukan aktivitas kan, jadi kayak butuh tenaga. Nah, ini juga makan sarapan juga dapat memberikan energi gitu, jadi tubuh kita tidak lemas. Nah, kemudian yang kedua itu ada dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan gunakan garam yang beriodium. Tahu nggak sih zat besi itu apa? Zat. Nah, zat besi itu tahu nggak sih apa gitu didapat dari makanan apa? Tahu nggak? Daun. Didapatkan dari makanan seperti kayak sayur bayam kayak gitu. Terus dari daging lah. Nah, terus yang ketiga ini dengan cara mengkonsumsi karbohidrat setengah dari kebutuhan gizi. Nah, jadi karbohidrat tadi kan didapat dari kayak nasi, jagung, gandum. Nah, karbohidrat ini dibatasi, jadi jumlah karbohidrat itu setengah dari kebutuhan gizi kita sehari-hari. Nah, kemudian yang keempat ini ada dengan cara minum air yang bersih, aman, dan dalam jumlah yang cukup. Seperti tadi kan sudah dijelaskan ya, minum air ini minimal 8 gelas per hari. Jika kurang itu bisa kayak dehidrasi. Nah, pokoknya bisa berpengaruh lah bagi tubuh kita. Nah, kemudian ada yang kelima ini menghindari minuman beralkohol dan merokok. Karena di sini alkohol dan merokok itu dapat berpengaruh ya bagi tubuh. Kayak misalnya merokok itu kan dapat berpengaruh bagi paru-paru. Nah,
alkohol juga tidak baik. Nah, terus kemudian yang terakhir ini dengan cara rutin berolahraga. Jadi jangan malas gerak ya, rutin berolahraga biar tubuh kita sehat dan menghindari masalah-masalah gizi yang tadi ada pada remaja. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kecukupan gizi rata-rata pada remaja usia 10-19 tahun per orang per hari. Nah, yang pertama ini ada energi atau kalori. Nah, energi ini didapatkan dari karbohidrat seperti nasi, gandum, jagung. Nah, kalian kan berusia 15 tahun ya. Nah, kalori yang harus dipenuhi pada usia 15 tahun itu sejumlah 1900 kalori. Nah, yang kedua ini ada protein. Protein ini pada usia kalian ini harus mencukupi 57 gram protein. Kemudian yang ketiga ini ada vitamin A. Nah, kalian ini harus mencukupi 500. Terus yang vitamin B itu 0,5 mg. Terus yang vitamin B2 ini 1,0 mg. Kemudian ada niacin. Niacin ini harus mencukupi 8,4 mg. Kemudian yang vitamin B12 harus mencukupi 1,0 mg. Kemudian ada asam folat. Asam folat ini kalian harus mencukupi 130. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C ini kalian harus mencukupi ya 30 mg vitamin C. Kemudian kalsium. Kalsium ini harus 700 mg kalsium. Tahu nggak sih kalsium ini didapat dari apa? Susu, benar. Nah, kalsium bisa didapat dari kayak susu, keju, dan makanan atau minuman olahan dari susu. Nah, kemudian ada fosfor. Fosfor ini pada usia 15 tahun harus mencukupi 450 mg per orang per hari. Kemudian ada besi. Besi yang dimaksud ini zat besi ya. Nah, zat besi yang kalian butuhkan per hari ini 19 mg. Kemudian seng ini kalian juga membutuhkan 15 mg. Kemudian iodium membutuhkan 150. Nah, iodium ini didapat dari garam yang beriodium gitu. Gizi juga dapat berperan dalam meningkatkan fertilitas. Tahu nggak sih fertilitas ini apa? Nah, fertilitas ini kesuburan. Jadi kan kalian nanti kedepannya saat dewasa pasti akan menikah dan mempunyai anak. Nah, jika kalian tidak memenuhi gizi pada masa remaja, kalian akan kekurangan kesuburan atau tidak fertilitas gitu. Nah, terus gizi ini kan penting dalam membantu meningkatkan kesehatan lanjutan. Nah, jika asupan gizi kurang, maka akan terjadi gangguan seperti tidak berkembangnya organ seks, terus haid atau mati haid atau menopause dini pada nanti masa dewasanya. Nah, terus akan mengalami impotensi atau disfungsi ereksi. Kemudian organ seks juga tidak akan berkembang dengan sempurna dan akan berdampak pada abfertilisasi seseorang atau unfertilitas. Jadi kalian tidak subur gitu. Nah, kemudian gizi juga berperan dalam mencegah kemandulan. Tahu nggak sih mandul itu apa? Nggak bisa punya anak. Iya, benar. Jadi kayak mandul ini kan dari akibat dari kalian tidak mencukupi gizi juga pada masa remajanya, tapi bisa juga disebabkan oleh tubuh kalian gitu. Terus
Nah, mandul ini dapat disebut juga infertilitas. Infertilitas ini dapat dicegah dengan cara mengatur pola makan kalian. Jadi makan makanan yang sehat, jangan kayak makan makanan seblak kayak gitu-gitu ya. Jangan sering-sering, boleh sih makan seblak, tapi harus dikurangin gitu. Nah, terus selain mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang juga, kalian harus kemandulan ini bisa disebabkan karena kalian kekurangan zat besi yang tadi seperti dijelaskan kan ya. Zat besi yang harus makan bayam kayak gitu-gitu. Nah, terus jika kekurangan zat besi, kalian kan akan mengalami anemia. Nah, anemia ini dapat berperan dalam kemandulan. Jadi jika kalian anemia, kalian bisa aja kayak berpotensi mengalami kemandulan gitu. Kemudian di sini ada pesan-pesan gizi seimbang untuk remaja ya, yang slide terakhir. Nah, di sini kalian harus membiasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah, apa sih fungsi dari makan 3 kali sehari ini? Nah, fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Dari kebiasaan anak-anak makan makanan yang tidak sehat gitu. Jadi kayak misalkan kalau makan pagi kan biasanya di rumah kan ya sebelum berangkat sekolah. Nah, makan pagi itu kan diatur oleh misalnya mama gitu kan. Jadi kan tahu gitu asupannya apa. Nah, kalau misalkan di luar gitu kan kita makan jajan-jajannya nggak sehat gitu kan, kayak yang pedas-pedas kayak gitu kan. Nah, terus biasakan juga mengkonsumsi protein. Tahu nggak sih protein ini didapat dari apa? Nggak tahu. Nah, ya protein ini bisa didapat dari telur, daging, ayam kayak gitu. Nah, protein ini dapat membantu proses pertumbuhan dan mempertahankan sel atau jaringan yang terbentuk dan mengganti sel yang rusak. Nah, protein ini juga dapat berperan untuk energi kalian. Jadi kalian saat beraktivitas itu tidak lemas gitu. Kemudian yang ketiga ada mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, di sini kalian suka buah dan sayur nggak? Enggak. Nah, ini juga, anak remaja sekarang kan tidak suka buah dan sayur ya, karena sukanya jajan-jajanan yang di luar kayak gitu. Karena kalian tidak suka buah dan sayur, bisa diimbangi dengan cara mengkonsumsi vitamin, vitamin C atau vitamin yang dijual di apotek gitu. Nah, apa sih fungsi dari mengkonsumsi buah dan sayur ini? Nah, fungsi dari mengkonsumsi buah dan sayur ini dapat berguna bagi tubuh. Kemudian yang keempat ada membatasi makanan cepat saji. Tahu nggak sih makanan cepat saji itu contohnya kayak apa? KFC, junk food. KFC, junk food. Nah, itu kan makanan cepat saji ya. Karena makanan cepat saji itu tidak baik untuk tubuh. Nah, karena makanan cepat saji ini mengandung gula yang tinggi dan juga garam dan lemak yang tidak baik bagi tubuh gitu. Kemudian yang kelima ini ada pesan membiasakan sikat gigi 2 kali dalam sehari. Nah, setelah sikat gigi ini dianjurkan setelah makan pagi dan sebelum tidur pada saat malam hari. Nah, karena jika tidak sikat gigi itu kan pasti ada sisa-sisa makanan kan yang nyelip di gigi gitu. Nah, jadi itu tuh dapat berpotensi untuk bikin gigi kita jadi keropos gitu. Jadi kan berlubang, nanti kan sakit gigi gitu kan. Nah, terus yang terakhir ada menghindari merokok. Nah, karena merokok ini kan tidak baik bagi kesehatan paru-paru dan kesehatan reproduksi.
Nah, jadi kan tadi udah saya jelasin, jadi udah paham kan tentang apa gitu gizi, pentingnya gizi untuk remaja gitu, udah paham kan? Iya. Nah, jadi mulai sekarang ini ya, apa namanya, penuhi gizi seimbang pada tubuh kalian, jangan malas gerak. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan pada penyuluhan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya bisa nanti chat saya aja gitu. Makasih ya sebelumnya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyakiti hati, mohon dimaafkan ya. Dan saya juga memberi informasi tidak banyak. Oh ya, jika informasi saya bermanfaat, silakan diterapkan ya pada kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan juga bisa langsung menghubungi saya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada evaluasi penyuluhan, di mana saya memberikan pertanyaan kepada adik-adik yang telah saya berikan penyuluhan tentang apa itu gizi, berapa kebutuhan zat gizi. Nah, di sini mereka menjawab dan ternyata jawaban di sini mereka sudah benar. Itu artinya mereka sudah memahami apa yang telah saya berikan. Ini merupakan jawaban dari responden 1. Nah, kemudian di sini ada dari responden yang kedua, di mana dia juga dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Di sini dia menjawab dengan bahasanya dia sendiri ya, jadi dia memahami dengan bahasanya dia sendiri. Nah, berarti dia sudah paham tentang apa yang saya sampaikan ini. Jadi kesimpulannya, pada masa remaja ini mereka memiliki kebutuhan nutrisi yang lebih dibandingkan usia anak. Karena pada masa ini terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dan terjadi perubahan kematangan fisiologis dengan terjadinya pubertas. Pertumbuhan pada masa remaja ini akan berpengaruh terhadap kebutuhan, absorpsi, serta cara penggunaan zat gizi. Kebutuhan zat gizi pada remaja perempuan dan laki-laki juga berbeda, disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang pesat, kematangan seksual, perubahan komposisi tubuh, mineralisasi tulang, dan perubahan aktivitas fisik. Kebutuhan nutrisi yang meningkat pada masa remaja ini ialah energi, protein, kalsium, besi, dan zinc. Sekian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.